Suci, apa kabar? Alhamdulillah Bu, sehat. Gimana Bu Diana kabarnya? Udah lama banget Alhamdulillah. ini. Ya, Iya, kita ketemu lagi nih alhamdulillah. di ruang Iya, virtual gitu ya. eh, eh. Gimana Alhamdulillah. Bu? Sehat, sehat, sehat. Ya. Sehat, alhamdulillah. Hanya saya tuh kepengen ngobrol loh sama Pak Suci. Cuman Oh, kayaknya dari kemarin saya lihat kok Pak Suci kayaknya sibuk terus ya. Banyak banget kayaknya tugas-tugas dari Pak Suci. Jadi saya nggak berani gitu mau ngomong dari kemarin. iya, nggak apa-apa Bu. Kita mungkin aja kali ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja siang ini ya. Eh, Mungkin Iya, Bu Diana mau cerita tentang apa ini ya kira-kira? ini bener nih, nggak mengganggu. Insya Allah tidak ada Oh iya, masalah. Iya. iya. Heeh. Ada beberapa hal yang ingin saya cerita nih ke Pak Suci. Mungkin setelah nanti saya cerita sama Pak Suci, jadi ada pencerahan gitu dari apa yang selama ini saya pikirkan dan saya merasa ini kok ruwet banget kayak gitu loh Pak Suci. Iya. Kira-kira mau cerita apa Bu Diana? Iya. Saya mungkin mau menjadi pendengarnya jenengan dulu nih. Iya, Heeh. eh, gini loh Pak Suci. Saya tuh mikir dari kemarin ya. Saya kan ada proyek P5 nih Pak Suci. Proyek P5 untuk kelas 7. Kebetulan temanya kan bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian topiknya itu tentang kreativitas di negeri 1000 puisi. Kebetulan di sekolah itu kan kami para guru itu kan tahun lalu sudah pernah launching nih ada 30 buku puisi. Nah, untuk P5 ini kami mengangkat tema bangunlah jiwa dan raganya dengan topiknya adalah menulis puisi. Sudah beberapa waktu sudah berjalan. Awalnya sudah lancar ya, mulai dari pengenalan apa itu puisi, kemudian mereka berlatih menulis puisi ya walaupun ya agak-agak untuk ukuran SMP ya agak-agak sederhana ya seperti Iya, itu. iya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca puisi. Terus akhirnya membuat video. Nah, pada saat membuat video ini loh Pak Suci, Iya. saya itu melihat hasil karya siswa. Kalau dibilang kreatif memang kreatif. Ternyata anak-anak kita luar biasa. Tidak pernah saya bayangkan bahwa hasil karya mereka seperti orang dewasa. Dalam artian untuk editingnya, kemudian untuk openingnya, kemudian untuk intro, itu sesuatu hal yang luar biasa. Seperti itu Pak Suci. Tapi yang jadi masalah pada saat saya lihat videonya itu ya, Iya. kok ada suara-suara yang lain yang masuk ke dalamnya seperti itu. Contoh nih, ada anak membaca misalnya pahlawanku gitu ya Pak Suci ya. Tahu-tahu di sana ada, gitu ya orang anak teriak kayak gitu ya. Gitu. Iya, iya, Gitu iya. ya. Udah gitu terus kadang ada suara kayak ser gitu ya. Oh, ternyata itu suara kendaraan motor yang lewat di dekat sekolah itu. Itu saya dari kemarin, aduh ini sementara waktunya udah mepet gitu ya Pak Suci. Iya. Ini gimana ya? Apa memang seperti itu saja? Karena nanti pada akhirnya kan akan diunggah di channel YouTube-nya masing-masing Pak Suci. Oh, iya, iya. Itu gimana ya Pak Suci? Oke. Bu, sebelum ke sana gitu ya, mungkin di pertemuan kita gini saat ini ya, mungkin tujuannya dari pertemuan ini kira-kira Bu Diana itu pengennya apa sih gitu? Iya, Iya, kepengennya ya saya bisa mencari solusi dari solusi. apa yang tadi saya sudah aturakan dengan Pak Suci gitu. Iya, Karena iya. Pak Suci saya lihat Pak Suci kan ahli IT ya. Artinya Mm. barangkali saja ada hal-hal yang memang tidak saya kuasai untuk misalnya pembuatan video dan sebagainya seperti itu Pak Suci. Begitu ya. Kira-kira kalau menurut jenengan ya, eh,
yang dikatakan berhasil dalam proyek P5-nya jenengan itu seperti apa sih? Gitu. Kalau yang dikatakan berhasil Berhasil ya. di P5 itu ya karena kami targetnya itu sebetulnya untuk diunggah di YouTube. Jadi YouTube. yang namanya berhasil ya anak-anak itu bisa membuat puisi, menciptakan puisi. Setelah Oh iya. diciptakan, Okay. kemudian anak-anak itu menuliskan karena nanti juga akan diterbitkan jadi buku. Oh iya. Nah, kalau menulis ini nggak masalah, anak-anak. Yeah. Kemudian yang berikutnya lagi, mereka bisa membaca puisi, kemudian berkolaborasi dengan teman satu kelompok. Jadi mereka membaca puisi mereka berkelompok, mereka membuat video, dan akhirnya nanti diunggah di channel YouTube. Tapi itu belum selesai, Pak Suci. Iya, Nanti iya. juga di akhir proyek kami juga ada yang namanya panen karya. Nah, keberhasilannya ya kalau saya lihat bagaimana sih video itu sudah layak ditonton seperti itu. Itu untuk tolak ukur keberhasilan dari membuat video puisi. Video Seperti gitu itu, ya. Pak Suci. Uh. Oh iya. Kalau itu berarti kan di sana itu ada apa ya istilahnya kalau kita gambarkan hambatan atau gangguan gitu ya Bu ya. Mungkin kira-kira kita nih harus melihat dulu kira-kira hambatan atau gangguan yang terjadi itu kira-kira apa saja dalam pelaksanaan proyek P5 ini. Oh iya, hambatan atau gangguan yang tadi saya ceritakan loh Pak Suci. Kita nih anak-anak lagi asik baca ya, karena satu kelompok kan beberapa anak nih gantian, misalnya tadi seperti contohnya pahlawanku gitu ya. Atau ada suara anak teriak, kemudian ada suara anak lagi main basket. Nah, anak main basket tuh jadi bluk 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 gitu. Terus ada lagi suara sepeda motor, itu mungkin hambatan-hambatan dari lingkungan. Oh iya. Hambatan-hambatan. Jadi barangkali dari suara ya. Saya kepengennya sih suara-suara yang lain tuh nggak kedengeran gitu loh Pak Suci. Masuk, iya. Seperti itu. Terus iya. Apalagi? Iya. Gini, saya sudah pernah mencoba mengelola anak saya nih. Saya kan misalnya pendamping di 7E kebetulan ya. Anak saya di 7E sudah saya bawa ke lapangan basket. Ternyata anak dari kelas lain datang tuh Pak Suci. Kita sudah lagi asik baca. Akhirnya mereka datang terus mereka ini aja seenaknya aja ambil tempat terus nggak mau lihat temannya sedang membaca puisi, artinya tidak mau gantian ya karena waktu itu memang dilelahnya mungkin guru pembimbingnya lagi ke belakang atau apa. Saya sudah bilang ke siswa tersebut, Mbak, Mas, ini nanti gantian saja gimana gitu. Iya Bu, mereka minggir. Tapi namanya anak-anak ya Pak, kita lagi mulai lagi, mereka datang lagi kayak gitu. Seperti itu. Iya. Gini Bu, mungkin jenengan itu punya ada satu menurut jenengan itu kira-kira strategi biar bisa terwujud itu kira-kira seperti apa Bu? Kalau gambaran di jenengan sendiri. Saya sih bisa P5-nya itu terwujud ya, dream-nya istilahnya kan dream ya, mewujudkan impian gitu ya. Kira-kira ada nggak strateginya dari jenengan? Mungkin gini, dalam bayangan saya gini, sebelum pelaksanaan tuh ya, kita dari guru pembimbing itu sudah punya kesepakatan. 7A misalnya di perpustakaan, 7B misalnya di ruang kelas dan sebagainya. Sebetulnya itu sudah dicoba loh Pak Suci, sudah dicoba dalam artian kita coba di ruang kelas. Hanya saja di ruang kelas kan jadi nanti kalau tampilannya di video ya itu saja, artinya kurang menarik gitu ya view-nya ya. Akhirnya dari guru pembimbing memang ya sudahlah kita keluar. Akhirnya kita keluar, begitu kita keluar wah udah diumbar kayak gitu loh Pak Suci. Udah anak-anak keluar gitu. Cuman yang kurang kesepakatan kita. Artinya 7A misalnya di lapangan basket, 7B misalnya di taman, 7C misalnya
di lapangan voli gitu. Jadi ambil spot-spot view yang memang bagus seperti itu. Jadi barangkali perlu ada kesepakatan untuk pembagian tempat. Nah, kemudian yang berikutnya, pada saat anak-anak itu mereka tampil, harusnya mungkin si guru ya, pembimbingnya itu memberikan giliran. Kelompok 1 dulu coba yuk. Nah, mereka tampil. Kelompok 2 dan seterusnya nonton dulu nih, biar tidak ada suara yang saling bersautan. Seperti itu sampai selesai. Itu seperti itu, Pak Suci. Oh iya. Berarti dalam hal ini ada apa ya, kesepakatan atau mungkin komunikasi yang bisa membantu Ibu dalam memecahkan apa namanya, dalam memecahkan masalah atau mungkin ini dianggap gangguan. Kira-kira siapa saja nih yang bisa mendukung untuk strateginya Ibu? Yang mendukung ya tadi ya kesepakatan berarti kan ya kita harus kerjasama, terutama koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian tim dari P5, kemudian guru-guru pembimbing. Mungkin ada semacam pertemuan ya, briefing gitu sebelum kita turun ke lapangan ya seperti itu. Terus kita membuat kesepakatan atau langsung dibagi daerah-daerahnya, lokasinya. 7A di sini, 7B di sini. Jadi itu butuh kerjasama dari guru pembimbing dan juga tentunya dari kepala sekolah seperti itu. Gitu ya. Jadi komponen di sekolah itu sangat memegang memegang peranan penting ya teman-teman itu. Iya Pak Istilahnya Suci. kita merangkul mereka semua begitu ya Bu? Iya betul, Ya. iya. Ya memang kadang di sebuah pekerjaan itu sangat itu dibutuhkan teman-teman yang solid gitu ya. Iya. Mungkinkah di sana ada faktor penghambat lainnya? Faktor penghambat Lainnya, lain. ya misalnya ada guru nih yang tidak setuju atau mungkin siswa yang seperti apa, mungkin ada nggak faktor yang Faktor penghambat lain kalau saya kira kalau dari faktor guru sih oke, hanya saja pada saat pelaksanaan itu memang waktu itu ada beberapa guru yang izin. Jadi ada kelas yang memang tidak diawasi oleh guru waktu itu. Jadi tahu-tahu pas mau proyek itu ada guru yang izin karena putranya sakit, diteleponin di rumah, akhirnya beliau kondur. Terus ada lagi yang memang guru tersebut lagi musim sakit ya, tahu-tahu ibu itu izinlah, saya badannya greges. Nah seperti itu Pak Suci, jadi itu hal-hal yang di luar kendali kita, seperti itu. gitu. Ya ini kalau saya mau tahu ini ya, kira-kira waktunya kapan ini Bu? Untuk biasanya P5 kan kita punya anunya ya, pentasnya gitu ya. Ini waktunya kapan ini? Kalau untuk di-upload di YouTube ya ini Pak Suci untuk awal-awal bulan besok, bulan depan, ini sudah mepet sekali, mungkin kurun waktu 1-2 minggu ini harus sudah di-upload. Iya, karena nanti setelah itu kita udah masuk di tema yang kedua. Oh gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini mungkin kita itu sangat harus merangkul teman-teman, tetapi ada mungkin di balik itu kepentingan-kepentingan ya Bu ya. Nah, mungkin jenengan punya rencana untuk dalam waktu yang singkat ini, itu gambaran jenengan bagaimana untuk mengatasi teman-teman yang misalnya izin dan sebagainya ini. Ini rencananya ya kami ya koordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah pada saat dikumpulkan guru pembimbing tadi kaitannya dengan pembagian tempat, di situ juga disampaikan nanti kalau seandainya ada guru yang izin mendadak seperti yang kemarin terjadi ya nanti minta tolong untuk guru piket untuk ikut membantu seperti itu, membimbing seperti itu. Iya. Jadi kalau di SMP itu memang anak-anak itu memang perlu perlu pendampingan. Betul bisa. sekali. Mereka semangatnya luar biasa Pak Suci, hanya saja memang kalau nggak ada pendampingan ya nggak ada arahan ya sekarpe dewe gitu. Seperti itu Pak Suci. Gitu ya Bu. Nah mungkin kita udah mau sampai di penghujung nih kayaknya nih. Dream-nya sudah kelihatan nih dari panjenengan.
Bu, saya mau tanya nih, siapa sih yang bisa membantu panjenengan untuk menjaga komitmen Oh, supaya bisa dream-nya ini terwujud gitu? ya dari tim dari kami, Pak. Tim dari P5 di sana kan timnya ada ketua, ada sekretaris, dan juga terutama ya ada penanggung jawab. Jadi mungkin nanti bersama dengan kebetulan saya di ini sebagai ketua ya, saya paling koordinasinya nanti dengan ibu kepala sekolah dan ibu waka seperti itu. Oke. Gimana Bu Diana? Kira-kira penerapannya besok ini? Ini kita sudah sampai di penghujung ya. Kayaknya kita apa namanya untuk diskusi kita siang hari ini. Kira-kira sudah ada dapat gambaran nih Wah, untuk iya ya, ternyata tanpa saya sadari ya, saya sendiri ternyata bisa ya Pak Suci. Artinya saya sudah punya punya solusi tadi di antaranya membuat kesepakatan dengan guru ya, kemudian koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan guru piket dan dengan guru pendamping itu Pak Suci. Alhamdulillah sekali nih. Jadi keruwetan yang selama ini saya pikir gimana ini caranya ya. Ternyata tidak hanya masalah teknis yaitu yang penting lagi adalah komunikasi ternyata antara sesama guru pembimbing seperti itu Pak Suci. oh gitu Iya ya. ya, ini saya jadi alhamdulillah banget nih uh, ketemu dengan Pak Suci, mengganggu waktunya Pak Suci, menghasilkan satu hal yang luar biasa. Ini makasih banget loh Pak Suci. Oke, sama-sama Bu. Kita ini hanya cerita-cerita saja, cuman Iya, iya, alhamdulillah kita bisa apa mewujudkan siapa tahu sumbangsi dengan ceritanya kita ngobrol siang ini bisa mewujudkan apa yang menjadi impiannya panjenengan dengan teman-teman iya. gitu Bu. Terima kasih sekali loh Pak Oke, Suci. sama-sama Ini Bu mohon Diana. maaf jadi eh, mengganggu. Bu Diana, saya mungkin kepengen nih kapan-kapan saya diceritain lagi nih Iya, gimana nanti keberhasilan iya, jenengan. nanti minggu depan deh saya siap laporan Oh, ke Pak Suci. oke, baik Bu, Gitu nggih Pak terima Suci. kasih. Matur nuwun nggih, saya Oke, undur diri nggih. sama-sama Terima monggo. kasih sehat-sehat selalu. Oke, Nggih. assalamualaikum. Salam. Nggih. Assalamualaikum Bu Diana. Ada Pak Suci. Waalaikumsalam. Janur janur gunung banget ini ya. Ada apa ini Pak Suci? Saya tuh sebenarnya mau cari jenengan itu udah lama Bu kepengen ngobrol karena kok dilihat dan cerita teman-teman cobalah untuk ngobrol sama Bu Diana. Siapa tahu dapat solusi begitu loh. Oh Nah, ini begitu. kesempatan kita Hmm, ketemu nih di hmm, virtual ini ya. ya. Apa namanya? Saya kepengen cerita-cerita nih sebenarnya Bu. Gitu. Boleh Pak Suci. Tapi monggo kita ini aja cari cari apa ya posisi yang enak ya Pak Suci. Nah, Oh, siap. oke, oke, oke. Boleh, boleh. Oke. Eh ini kalau boleh tahu nih ya, berarti kan panjenengan mencari saya pasti di sana ada rencana atau tujuan apa sih nanti setelah ketemu dengan Bu Diana itu seperti apa? Seperti itu loh Pak Suci. Iya, tapi saya tuh gini Bu, sebelum ke sana ya, saya itu mau cerita sedikit nih. Saya itu lagi mengalami apa ya, kepusingan, boleh dikatakan Hmm, apa namanya, ya stres juga. hmm, Stresnya ini ya saya harus cerita nih ke siapa. Nah itu, hmm, jadi dengan adanya berbagai kegiatan ya, guru penggerak, kemudian ada kegiatan di sekolah, hmm, di hmm, sini kegiatan sekolah ya ada karena ada tugas tambahan di kesiswaan. Kemudian hmm, tugas utamanya saya itu adalah mengajar, ya. Nah, hmm. tetapi di samping itu juga saya diminta oleh Dinas Pendidikan nih untuk monitoring evaluasi di kegiatan ANBK seperti itu. Hebat Wah, banget kegiatannya luar biasa banyak banget. jadi saya itu lagi ini bisa nggak sih ya saya mewujudkan itu semua mesti uh, ada apa namanya kayaknya nanti ada yang mesti terkalahkan begitu. Nah dengan seperti ini saya tuh pengen ada solusi
dari Bu Diana ya, seperti apa saya bisa mewujudkan itu baik semuanya begitu loh Bu. Nah, itu Iya. harapan saya di siang hari ini tuh itu. Iya, iya. Tadi Pak Suci sudah cerita ya, dengan tugas mengajar, tugas kesiswaan, kemudian tugas, apalagi tadi? Satu lagi ANBK Eh, ya? ANBK Nah, iya. ANBK ya. Tentunya itu membutuhkan waktu, pemikiran yang luar biasa ya. Ini kalau saya lihat karena tadi jenengan ngendika seperti itu, berarti di sana ada hambatan ya Pak Suci? Hambatan apa saja ini yang panjenengan alami gitu? Saya itu lagi tidak bisa membagi waktu Bu Diana. Ya, Oh, iya jadi iya iya. dikala saya harus ngajar, tapi hari ini juga harus jalan nih, harus jalan untuk pelaksanaan monitoring. Ya, karena Hmm, diminta dinas itu kita harus sukses nih di Kabupaten Banyumas. Kemudian mhm, eh, wilayahnya saya untuk di Subrayon 1 ya. Nah itu karena waktunya juga kan tidak lama ini ya, karena kami hanya diberikan waktu itu hanya 2 minggu seperti itu Bu. Nah iya tetapi iya. tugas di sekolah itu ya luar biasa. Kadang Mhm juga lagi ngajar, tahu-tahu dipanggil nih harus mhm mendampingi anak-anak nih, anak-anak ada yang bermasalah. Lah itu mhm. waktunya ini gimana begitu loh. Saya harus Mmm, mengatasi hal ini seperti itu Bu. oh jadi, Pak Suci ini mengalami kesulitan untuk membagi waktu ya Pak Suci Iya ya? betul betul. Antara mengajar, kemudian antara kesiswaan, dan satu lagi ANBK. Ini ANBK juga luar biasa kalau seandainya Pak Suci nggak hadir di sana juga nggak bisa ya Pak Suci, karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak ya kalau NPK ya, seperti itu ya. Iya Iya ya. betul. Ini memang apa ya, satu hal yang luar biasa sekali. Tapi kalau boleh tahu nih, keberhasilan atau apa ya, kalau dikatakan berhasil yang seperti apa sih untuk kegiatan mengajar, kemudian kegiatan kesiswaan, kemudian kegiatan ANBK, keberhasilan yang seperti apa yang Pak Suci inginkan seperti itu? Jadi begini, kalau pembelajaran ya kita sudah berpihak pada siswa ya, keberhasilannya itu nanti dilihat pada nilainya yang baik itu ya kalau untuk ukuran di siswa kali ya. Tetapi kalau kita yaitu ada sebuah perubahan baik dari sisi apa namanya akademiknya maupun sikapnya itu Hmm, kalau kita di kelas begitu ya. hmm, Uh, Kemudian kalau di kesiswaan itu adanya perubahan yang tadinya tidak paham menjadi paham. Sebenarnya anak-anak itu uh, tingkat SMP ya, bukannya bukannya bodoh atau bukannya nakal, tapi karena mungkin dia belum paham ya yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, jadi kita memberikan pemahaman kepada mereka. Kemudian kalau di kegiatan ANBK ya teman-teman itu paham dengan kondisi yang ada, kemudian mampu melakukan pekerjaannya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kemudian di saat pelaksanaan hari hanya tidak ada hambatan seperti itu. Kemudian eh, kalau memang kurang maka kita mengedukasi teman-teman seperti itu Bu. oh iya Kemudian ya, kalau satu lagi ya tadi kan saya cerita tentang CGP ya, CGP iya pun harus bisa menyelesaikan untuk semua tugas-tugasnya siang ataupun malam kan begitu. iya iya, itu luar biasa sekali karena CGP kan ada duodetnya ya Pak Suci ya. Iya, ternyata semuanya ini memang penting semua ya sepertinya ya, tidak bisa ditinggalkan satupun. Nah, ini seandainya nih, saya kalau boleh tahu nih Pak Suci, kalau menurut rentang ya, rentang nilai ya, kalau saya lihat barangkali ada tadi ada mengajar, kesiswaan, dan ANPK. Kira-kira nih Pak Suci kalau ukuran 1 sampai 10, Pak Suci sekarang ada di mana? Kemudian nanti akhirnya kepengen dapat rentang nilai atau angka yang berapa sampai berapa seperti itu Pak Suci? Begitu ya.
Kalau di ukuran saya itu sekitar kondisi sekarang itu 5 Bu, seperti itu. 5 untuk Li- semuanya? Hampir rata-rata iya, saya melakukan 5 Hmm, karena saya memperlakukan itu jadi ada sisi kurangnya begitu semuanya mm-mm, kan begitu ya. Eh, mm-mm, kalau saya memprioritaskan di pembelajaran maka ada yang tertinggal juga nih gitu. mm-mm, Jadi saya harus juga peduli dengan yang lainnya begitu. Nah, saya mm. kepengen itu meningkatkan itu dari angka 5 itu kira-kira. Angka 5 menjadi berapa nih kira-kira Pak Suci? Ya, kira-kira 8 deh gitu ya. Karena kalau sempurna saya kira saya nggak mampu nih, belum mampu nih ya. Nah, saya mencoba dulu ya di Iya, angka 8 deh. Ya. iya, iya. Nah, kalau misalnya tadi kan Pak Suci ketika ada di angka 5 ya. Nah, angka 8 itu kalau angka 8 itu perubahan seperti apa ya Pak? Kalau tadi Oke. angka 5 seperti sekarang nih, angka 8 bagaimana? Seperti itu Eh, gambarannya. saya bisa melayani anak ya. Ya, saya bisa melayani anak di kelas, kemudian di kesiswaannya juga bisa saya layani dengan baik ya. Kemudian nanti di pelaksanaan di lapangannya juga bisa saya atur waktunya, kemudian di apa namanya pelaksanaan CGP-nya juga tugas-tugas dapat terselesaikan begitu. Ini berarti jadi Superman ya? Superman. Kalau perempuan kan Wonder Woman. Nah, kalau laki-laki Wonder Man. Oh begitu. Iya. Ya, artinya eh, berusaha supaya semuanya bisa terlayani ya antara ada tadi ngajar, kesiswaan, kemudian ANBK. Jadi kalau seperti itu kira-kira nih rencana apa sih supaya Pak Suci bisa sampai ke angka 8? Kalau menurut saya itu mungkin ada yang dibuatkan skala prioritas kali ya Bu. Oh iya iya Ya, iya. skala prioritas mungkin lewat apa namanya? Kan kadang kita harus karena terlalu banyak kadang gampang lupanya. Ya Iya, mungkin lewat catatan kali ya. catatan, daftar ya Pak ya. Daftar Daftar mungkin list ya. apa begitu Iya ya. list, iya iya Nah, iya. itu mungkin bisa bisa membantu saya ya. Oh iya nih jam segini saya harus mengajar, jam segini nanti saya bisa menyelesaikan urusan dengan kesiswaan. Kemudian saya bisa bikin janjian dengan teman yang di luar begitu. Itu mungkin Iya, salah satunya dengan adanya catatan itu. iya. Jadi tidak ada yang tertinggal dan kalau Mm, memang itu ada yang mendesak itu mungkin catatan kita kan kita masih punya nih ya nanti mm. lagi begitu loh ya. Iya, iya. Sama Pak, seperti saya tuh. Kalau nggak punya daftar ya biasanya lupa. Kalau Oh begitu. G, mungkin daftar yang mungkin bisa ditempel di tembok, ya Pak Suci, atau di buku Iya. agenda, atau mungkin di HP. Jadi banyak sekali nggih sebetulnya cara kita untuk menyimpan atau membuat daftar list dari prioritas yang tadi Pak Suci sebutkan. Mungkin hari ini apa? Seperti di kesiswaan itu kan saya lihat Iya. kalau hari Jumat atau hari Kamis atau Jumat ya latihan upacara ya Pak, seperti itu ya? Iya betul. Iya. Iya iya. Kayaknya Ada, full ada, banget ya. ada catatan begitu ya Bu. Oh, pengingatnya tadi betul tuh. Tambahin ya di HP ya. Ya Mungkin terima ya. kasih nih ya. Di Iya, HP jadi mungkin di sebagai HP. pengingat, sebagai Oke. pengingat. Anak seperti saya sendiri ya, sudah kepala 4 ya. Sudah kepala 4. Nanti di rumah ada catatan. Di sekolah itu ada catatan. Bahkan di HP juga ada catatan seperti itu Oh Pak iya. Suci. Oke, oke. Ini ada kedengeran nggak ada azan? Apa lanjut aja ya? Iya dilanjut saja nggak Oh apa-apa. ya, Oke. dilanjut. Oke, kalau tadi Pak Pak Suci sudah menyampaikan ada skala prioritas, kemudian ada daftar untuk sebagai pengingat, ya. Nah, apakah kira-kira ada nggak penghambat-penghambat yang lain selain dari tadi mengatur waktu? Kalau penghambat itu eh, biasanya teman-teman Bu, gitu ya. Oh gitu. Iya, iya. Iya, eh, bahasanya kita itu pediran kali ya, gitu ya. Hmm, Betul apa enggak ya? Pediran ya. Jadi iri gitu ya. iya, Loh, iya. keluar nggak ngajar lagi,
kelasnya Iya. kosong lagi, ya. Iya. Kemudian mau kemana nih? Gitu, ke dinas, oh dinas lagi, proyek Dinas lagi, ya, dinas lagi, begitu. proyek lagi gitu ya. Oh Oke, iya iya iya. padahal ya nggak seperti itu juga. Oke. Oke. Nah ini kira-kira gimana nih untuk hambatan yang ini? Apakah bisa dicari solusinya? Apa dibiarin aja lah, biarin aja, saya nggak mau dengerin, cuek gitu, apa gimana, Pak? Yang saya ceritakan itu ke kepala sekolah biasanya, Bu. Saya Oh izin gitu. ke kepala sekolah, ke Oke. teman apa namanya, ke wakanya, kemudian saya izin Mhm. meninggalkan kelas dengan apa namanya, meninggalkan tugas yang terstruktur begitu. Oh iya iya iya. Izin ke kepala sekolah, terus tapi teman-teman taunya dari mana itu, Pak? Kalau Pak Nah, Suci? itu kadang saya mungkin harus memberitahu nih, ya intinya bisa Hmm. komunikasi dengan teman-teman nih. Kita ada kegiatan atau mungkin nanti dibantu dari wakanya untuk menginformasikan ke teman-teman bahwa ada tugas selain di kelas begitu. Ya, Oh iya ya, iya karena iya. memang waktunya ini kan cukup mendesak juga nih untuk Iya. kegiatan yang di luar Mhm. dan kita diharapkan bisa mendampingi teman-teman juga yang di luar. Iya iya. Ini kalau boleh tahu nih, tadi Pak Suci mengatakan waktunya mendesak, itu yang mana ini Pak, Pak Suci? Yang agak mendesak untuk pelaksanaan ANBK-nya. Oh ANBK agak mendesak ya, jadi Iya, ada susulan apa ya Pak, kalau nggak salah ANBK iya susulan betul. ya? ANBK susulan ANBK betul. susulan, jadi jenengan memang setiap saat harus selalu siap ya untuk Monef ya, untuk Oke, Monef dari ANBK itu. oke baik ya baik online maupun kita berkunjung ke tempatnya mereka itu untuk masalah-masalah teknis. Nah, seperti itu. Oh iya iya. Nah, berarti Pak Suci sudah bisa nih menentukan rencana dari tadi yang membagi waktu nggak bisa, ternyata Pak Suci sudah bisa membuat skala prioritas, bahkan tadi sudah merencanakan ada komunikasi ya seperti itu dengan teman-teman, dengan kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah, nggih. Nah, Oke. kira-kira nih siapa lagi nih Pak yang bisa membantu untuk kedepannya pelaksanaan dari tadi ada mengajar, kemudian ada kesiswaan, kemudian ada ANBK, barangkali siapa yang mengingatkan, kalau tadi kan Pak Suci sudah menuliskan rencananya ya, nah itu kira-kira siapa yang mau diajak Oh, diajak ngobrol atau diajak kolaborasi? oh iya ya. Eh Gini, di kesiswaan itu kan ada teman-teman, tidak saya Nggih, sendiri gitu ya. Mungkin nggih, itu yang menjadi bukan alat, tetapi iya, mungkin menjadi partner saya untuk mhm, bisa membagi karena kita tuh memang tuh kepengennya sukses semua nih, ya di iya, pembelajaran, di kesiswaan kita semua nih yang megang. Tapi iya, ternyata tidak bisa seperti itu. Nah di iya, kesiswaan ya itu bisa bisa diwujudkan ya dengan teman yang lainnya gitu ya mhm, sesama kesiswaan. Jadi dikala mhm. memang kita harus di kelas atau kita ada kegiatan di luar ya teman partner kita itu saya minta bantuan ke mereka. Mungkin seperti Oh, itu. iya Iya, iya, berarti tetap ada kolaborasi ya Pak Suci. betul betul. Eh, nggih, ini ternyata kita ngomong-ngomong kita udah agak lumayan banyak nih Pak Suci ya. Gitu. Nah, Nggih, apa yang Pak Suci rasakan sekarang setelah kita ngobrol? oh gitu ya Bu. Saya kok nggak ngerasa di anu ya, padahal saya minta solusi ke jenengan Nah, loh Bu. tapi tadi Pak Pak Suci sudah bisa mencari solusi sendiri ternyata Oh tadi. gitu. Ada membuat skala prioritas, membuat daftar, Iya. kemudian komunikasi, kemudian berkolaborasi. Itu ternyata solusinya dari Pak Suci sendiri Oh loh. begitu. Iya. Gak, luar biasa jenengan itu loh Bu. Yang luar biasanya panjenengan Oh memang sudah gitu. punya solusi gitu. Oke, terima kasih loh Bu Diana ya. Nggih nggih. Hanya apa namanya bisa membuka pikiran saya nih untuk siang Iya. ini. Iya Begitu iya Bu Diana. iya, heeh. Saya kepengen nih kapan-kapan Pak Suci ngobrol lagi. Kapan ya Uh, kira-kira Pak Suci bisa cerita ke saya, "Oh ini loh Bu, gini gini gini." Nah, saya juga barangkali dari situ saya juga bisa ikut belajar loh dengan Pak Suci, seperti itu. Oke. ya Bu Diana, terima kasih Nggih banyak. Saya mohon izin dan pamit nih nggih. dari Saya tunggu Oke. ya kabar gembiranya Pak Suci. Insya Allah. Mudah-mudahan Oke. waktunya bisa dibagi-bagi
Mudah-mudahan Amin. semua rencananya bisa terlaksana dengan baik. Amin. Sehat-sehat Nggih. selalu, Pak Nggih. Suci. Mohon izin pamit. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo.